Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar sistem informasi. Pada perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sebelum memulai proses pembelajaran agar diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada perkuliahan perdana di minggu pertama ini, saya akan membahas atau menyampaikan beberapa hal yang akan saya bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama adalah perkenalan diri secara singkat, kemudian sesi yang kedua adalah penyampaian kontrak perkuliahan, sesi yang ketiga adalah penyampaian RPS, dan sesi yang keempat adalah overview materi perkuliahan pengantar sistem informasi. Oke, rekan-rekan sekalian, kita masuk di sesi yang pertama. Tak kenal maka tak siplo. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri, supaya nanti selama kurang lebih 16 pertemuan, saya bisa membersamai teman-teman semua untuk belajar seputar mata kuliah pokok atau mata kuliah dasar di Prodi Sistem Informasi. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Norma Puji Istianto Eskom Mkom. Biasanya akrab disapa dengan Pak Toton Siplo. Saya kelahiran Sampang 25 Mei 1990, S1 di Sistem Informasi ITS angkatan 2008, kemudian S2 di Sistem Informasi ITS angkatan 2013. Bidang minat saya di Prodi Sistem Informasi ialah seputar e-government, adopsi teknologi, digital transformation, knowledge management, dan information system itu sendiri. Saya dosen Prodi Sistem Informasi sekaligus saat ini diberi amanah sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Beberapa rekam jejak atau capaian yang alhamdulillah berhasil saya capai, yakni hibah riset program pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 dengan judul Entrepreneur Youth of Educational Digital. Kemudian alhamdulillah tahun ini sebagai juara satu Ayo Bikin Nyata ABN tahun 2021, kegiatan pelaksanaan 2022 dengan judul Digital Learning Space. Kemudian peraih beasiswa unggulan Madura dan Rumah Kepemimpinan. Kemudian juga sebagai Ketua Umum Lembaga Pemuda Madura Madani dan founder startup Siplo Corporation. Untuk kenal lebih lanjutnya, rekan-rekan nanti bisa kontak atau bisa follow IG saya di @totonsiplo atau kontak saya di nomor 0853 2672 1456. Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Nanti rekan-rekan tidak perlu sungkan untuk bisa WA atau Japri jika terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan baik seputar mata kuliah pengantar informasi maupun lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua, yakni penyampaian kontrak perkuliahan. Baik, di kontrak perkuliahan ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan sekalian ketahui, bahwasanya kenapa sih penting sebuah kontrak perkuliahan. Ibarat kita naik pesawat, ya, kita harus tahu aturan dan tata tertib yang ada di pesawat tersebut. Kenapa demikian? Karena tentu antara pilot dan penumpang maupun kru pesawat lainnya ingin bisa selamat dari berangkat sampai ke tempat tujuan. Begitupun juga dengan mata kuliah ini, supaya teman-teman bisa belajar dengan baik dan maksimal, baik dalam proses maupun hasilnya, maka ada beberapa hal terkait aturan dan tata tertib perkuliahan yang perlu kita sepakati dan kita jalankan bersama. Baik, yang pertama adalah mahasiswa masuk kelas secara disiplin sesuai hari dan jam perkuliahan yang telah disepakati atau dijadwalkan. Toleransi keterlambatan yakni 15 menit, artinya saya masih memberikan toleransi buat teman-teman di bawah 15 menit, ya. Jika nanti lebih dari 15 menit, maka mohon maaf,
rekan-rekan tidak saya absen, tapi silakan untuk bisa masuk dan mengikuti perkuliahan. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, khususnya di pengantar informasi ini, telah belajar secara mandiri dengan mengerjakan tugas maupun mencari dan mempelajari materi yang akan diajarkan. Jadi, supaya nanti diskusi atau sharingnya lebih aktif dan interaktif, maka teman-teman ada upaya untuk belajar terlebih dahulu, entah itu melalui tugas ataupun mencari referensi lainnya. Yang ketiga, mahasiswa menyimak dengan baik saat di kelas, entah itu tatap muka secara langsung maupun melalui video conference, entah itu Zoom atau Gmeet dan aplikasi video conference lainnya. Teman-teman wajib on cam ya, supaya nanti ilmunya bisa lebih berkah. Kemudian yang keempat, mahasiswa bersikap aktif dan partisipatif selama mengikuti perkuliahan. Jadi teman-teman di sini dengan keaktifan maka diharapkan nanti proses perkuliahannya semakin diberi kemudahan. Kemudian yang kelima, mencatat poin-poin materi dari apa yang sudah saya sampaikan maupun nanti rekan-rekan sekalian yang didiskusikan seperti itu. Kemudian mencatat poin keaktifan individu masing-masing ya. Karena nanti saya akan jelaskan terkait dengan aspek dan kriteria penilaian. Selanjutnya, mahasiswa membentuk kelompok belajar baik secara mandiri ataupun yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Yang terakhir, nanti saya selaku dosen pengampu akan menunjuk atau memilih ketua kelas untuk memudahkan koordinasi pembelajaran yang berfungsi mencatat dan menginformasikan seputar kuliah. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama supaya perkuliahan kita berjalan dengan kondusif, baik dan lancar. Adapun selanjutnya adalah aspek atau kriteria penilaian yang perlu rekan-rekan sekalian ketahui. Ada 4 komponen atau aspek penilaian yang akan saya apresiasi di sini. Yang pertama adalah aspek sikap, disiplin, atau keaktifan dengan bobot penilaian sebanyak 20%. Kemudian ada aspek tugas individu ataupun kelompok dengan bobot sebanyak 20%. Kemudian ujian tengah semester atau UTS dengan bobot penilaian sebanyak 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS sebanyak 30%. Jadi total 100%. Jadi rekan-rekan tidak hanya apa mengerjakan tugas, tetapi di sini sikap, disiplin, dan keaktifan juga perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian seputar rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana yang pertama yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya apa sih mata kuliah pengantar sistem informasi ini. Di sini deskripsi singkat mata kuliah pengantar sistem informasi merupakan mata kuliah yang mengenalkan tentang ilmu dan bidang apa saja yang dipelajari di jurusan sistem informasi, mulai dari pengetahuan, wawasan, konsep dasar, kurikulum, kompetensi, bidang minat, topik penelitian, hingga profil lulusan yang ada di sistem informasi. Jadi, dengan mata kuliah ini diharapkan nantinya teman-teman bisa tahu dan paham kira-kira akan belajar apa nih di prodi sistem informasi. Selanjutnya, yakni capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini ada 3 poin yang ingin kita capai bersama selama kurang lebih 14 hingga 16 pertemuan. Di mana nanti 14 itu adalah tatap muka atau pertemuan, kemudian 2-nya adalah UTS dan UAS. Oke, kembali ke capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, dengan mata kuliah pengantar informasi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dan wawasan seputar bidang keilmuan dan kompetensi dasar prodi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keunggulan kompetitif prodi dibandingkan prodi lain yang serumpun. Dan yang terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu melaporkan rencana penelitian maupun profesi keahlian yang akan dibidangi sebagai lulusan prodi informasi yang memiliki jiwa kemandirian, sikap profesional,
beretika dan bertanggung jawab dalam usaha maupun pekerjaannya. Oke, untuk bisa mencapai 3 capaian pembelajaran tadi, di sini terdapat materi kuliah, ada 12 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yakni mulai dari pengetahuan dan wawasan seputar sistem informasi, kemudian konsep dasar sistem informasi dan jenis CBIS, kemudian yang ketiga manfaat dan dampak sistem informasi, aspek teknologi, arsitektur IT perusahaan, kemudian aspek data seputar manajemen basis data, aspek proses seputar manajemen proses bisnis, aspek people merupakan seputar manajemen organisasi, kemudian ada perencanaan strategi sistem informasi, etika, privasi, dan keamanan sistem informasi, keunggulan sistem informasi, bidang minat atau keahlian dan topik penelitian sistem informasi, dan yang ke-12 adalah profil lulusan sistem informasi. Adapun pustaka yang akan saya gunakan di sini ada pustaka utama. Yang pertama adalah Introduction to Information System, karangan dari Patricia Welles tahun 2014. Kemudian ada Introduction to Information System Supporting and Transforming Business oleh R. Kelly ya. Tidak hanya itu, supaya lebih up to date, teman-teman juga bisa menggunakan pustaka pendukung mulai dari Internet and Information Technology Position hingga ada IS 2010 dan 2020, ada Computing Curricula 2005 dan 2020, dan yang terakhir adalah KKNI Aptikom. Baik, selanjutnya bagaimana sih sistem pembelajaran atau mode perkuliahan di mata kuliah pengantar sistem informasi ini? Nanti di sistem atau bentuk pembelajarannya merupakan seputar dalam bentuk perkuliahan ya, yang diintegrasikan juga dengan pengabdian kepada masyarakat di pertemuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya mode perkuliahannya dilakukan secara sinkronus, baik itu langsung di kelas maupun via Zoom. Kemudian secara asinkronus melalui Learning Management System atau e-learning ya. Adapun metode perkuliahan selama berkuliah di mata kuliah pengantar informasi ini terdiri dari beberapa metode, mulai dari ceramah dan sharing interaktif, diskusi kelompok kecil dan besar antar kelompok, cooperative learning dan problem based learning, kemudian ada contextual and discovery learning, ada role play bermain peran, kemudian debat, demonstrasi dan peta konsep, yang terakhir adalah studi kasus dan pemecahan masalah. Dengan variasi metode perkuliahan ini diharapkan nanti teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk diskusi dan belajarnya. Kemudian yang selanjutnya seputar penugasan dan penilaian mahasiswa ya. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi kriteria penilaiannya. Untuk penugasannya ini terdiri dari beberapa hal ya, mencari referensi atau literatur, membuat artikel blog dan vlogging, kemudian membentuk kelompok, diskusi dan sharing interaktif, mencari studi kasus dan membuat peta konsep, mendemonstrasikan dan melaporkan pekerjaannya secara ilmiah, terstruktur dan sistematis. Sedangkan penilaian saya bagi menjadi dua, secara tes maupun non-tes ya. Mulai dari pre-test, post-test, kuis, UTS, dan UAS sesuai dengan porsi yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk non-tes ada resume, artikel, sharing, review, laporan, makalah, dan presentasi. Oke, ini contoh gambaran RPS ya, teman-teman. Nanti saya upload di e-learning. Bisa rekan-rekan download untuk bisa memandu ya. Jadi fungsi RPS ini seperti Google Map atau dashboard ya, untuk bisa tahu kira-kira nanti teman-teman belajarnya setiap pekan itu akan belajar apa saja, materinya apa, tugasnya apa. Mudah-mudahan dengan RPS ini tujuan dari pembelajaran kita di awal tadi bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Jadi ini contoh di pertemuan minggu pertama dan kedua, ini kita akan mencapai sub CPMK yang pertama ya, mampu menjelaskan pengetahuan dan wawasan seputar bidang keilmuan dan kompetensi dasar. Oke, kita masuk di sesi yang keempat, sesi yang terakhir untuk minggu pertama ini terkait dengan overview materi perkuliahan ya.
Jadi sebagaimana di RPS tadi ada 12 sub CPMK yang akan kita pelajari dan capai bersama mulai dari pertemuan minggu pertama hingga nanti pertemuan minggu ke-14 ya. Dua pertemuannya yakni UTS dan UAS. Di minggu pertama dan kedua ini kita masih fokus pada sub CPMK atau sub materi dan sub pokok bahasan. Yang pertama seputar sejarah ilmu atau jurusan dan prodi informasi. Kemudian yang kedua bagaimana kurikulum yang ada di jurusan atau prodi informasi. Kemudian yang ketiga adalah ada jurusan atau prodi sistem informasi apa saja baik yang ada di perguruan tinggi nasional maupun internasional. Oke, untuk itu saya coba biasakan teman-teman untuk belajar secara mandiri. Karena ini perguruan minggu pertama, saya coba sampaikan secara singkat dulu, nanti akan saya detailkan di pertemuan yang kedua ya. Untuk itu teman-teman silakan belajar secara mandiri melalui tugas ke satu individu. Buatlah artikel di blog WordPress masing-masing terkait materi berikut ya. Silakan deadline pengerjaannya 1 minggu sampai dengan pertemuan yang akan datang ya. Silakan teman-teman upload atau submit di e-learning masing-masing. Baik, demikian perkuliahan minggu pertama ini. Jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa sampaikan di e-learning masing-masing maupun di grup yang sudah saya buat atau juga boleh japri. Di minggu kedua ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di minggu pertama sebelumnya terkait dengan kontrak perkuliahan, RPS, dan overview materi kuliah di minggu pertama. Di minggu kedua kita masih di pembahasan sub CPMK yang pertama dengan materi atau pokok bahasan sebagai berikut, mulai dari sejarahnya, kurikulum hingga jurusan atau prodi informasi di perguruan tinggi nasional maupun internasional. Untuk itu di sesi kali ini atau di pertemuan ini saya membagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pembahasan tugas perkuliahan di pekan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi lebih lanjut yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi ya, supaya kita bisa mengukur pemahaman teman-teman. Baik, sesi yang pertama, silakan rekan-rekan yang ingin menyampaikan hasil pengerjaan tugas ke satu individu, dipersilakan untuk raise hand dan open voice ya. Jangan lupa nanti poin keaktifan akan saya apresiasi teman-teman. Silakan yang aktif dan partisipatif. Oke, kita lanjut di sesi yang kedua, penyampaian lebih lanjut untuk materi atau pokok bahasan yang pertama, terdiri dari 3 hal ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah rumpun ilmu komputer atau informatika. Di mana sejarah rumpun ilmu komputer ini berdasarkan computing curricula pada tahun sebelum 90 maupun sesudah tahun 90. Ini terbagi menjadi 2 ya. Di mana di sebelum tahun 90 ini eh, rumpun ilmu komputer terbagi menjadi 3 domain, di mana ada yang fokus di domain hardware, yakni electronical engineering dan computer engineering. Kemudian ada yang fokus di bidang computer science. Di tahun sebelum 90, information system di sini adalah fokusnya dalam hal aspek bisnis saja. Kemudian setelah tahun 90 ini berkembang masih dengan 3 fokusan ya, hardware, software. Namun di sini ada perubahan atau perkembangan terkait dengan kebutuhan organisasi. Di mana masih sama di hardware ini ada electronical engineering atau electrical engineering, kemudian computer engineering, computer science, dan software engineering di software. Sedangkan di organizational need muncul yang namanya information technology ya, kemudian ada information system. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi rumpun ilmu komputer, ilmu informatika dan komputer. Agar kita mampu membedakan
kira-kira apa sih bedanya 5 rumpun ilmu komputer tadi. Yang pertama ada sistem komputer atau computer engineering, fokus pada rekayasa perangkat keras atau hardware yang seringkali kita dengar atau kita kenal namanya sebagai teknik komputer, sistem komputer, rekayasa perangkat keras, komputerasi digital, ilmu komputer digital, dan rekayasa komputer. Kemudian yang kedua ada ilmu komputer atau computer science, fokus pada teori komputasi dan algoritma. Biasanya dikenal dengan prodi atau jurusan teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi, informatika, ilmu informatika, matematika, komputasi. Kemudian sistem informasi sendiri sebagai prodi atau jurusan kita. Fokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis, di mana dikenal juga dengan nama lain atau nama prodi dan atau jurusannya manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, dan manajemen informasi. Kemudian ada juga rumpun ilmu teknologi informasi atau information technology, fokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah. Kemudian yang terakhir ada rekayasa perangkat lunak atau software engineering, fokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Dikenal juga dengan nama lain, yakni rekayasa software, programming, dan pengembangan software. Untuk lebih jelasnya, supaya teman-teman bisa membedakan kelima rumpun ilmu tadi, di sini ada domain area yang diambil dari computing curricula, ada lajur vertikal dan horizontal ya. Nah, nanti kita bisa tahu apa bedanya. Oke, yang pertama ada komputer engineering ya, atau tadi dikenal dengan nama lain teknik komputer, di mana secara garis vertikal ini dia cenderung ada di domain paling bawah ya. Kuat pada bidang komputer hardware dan arsitektur dan juga sistem infrastruktur ya. Artinya teman-teman di teknik komputer ini belajar banyak seputar perangkat keras atau arsitektur komputer ya, baik secara teori maupun secara praktikalnya atau penerapannya. Kemudian di computer science ini domain areanya secara vertikal ada di layer tengah ini ya. Kemudian cenderung di secara horizontal di kiri ya. Artinya teman-teman di computer science atau di ilmu komputer ya, ini juga fokusnya pada bidang atau domain application teknologi, software method and teknologi, dan sistem infrastruktur. Kemudian lebih kuat secara teori. Kemudian ini dia domain area prodi kita di sistem informasi, di mana lebih fokus di area atas secara vertikal, kuat di domain organizational issue dan information system, baik secara teori maupun secara praktek. Tidak hanya itu, kita juga belajar seputar application teknologi, software method and teknologi, serta sedikit sistem infrastruktur ya. Yang paling banyak memang domain areanya di domain area organizational issue dan information system. Kemudian di domain IT ini ada di information technology ya, cenderung ke kanan, di mana lebih banyak ke aplikatifnya, mulai dari organization issue and information system, termasuk sistem infrastruktur. Kemudian di rekan-rekan software engineering, nah ini seperti yang kita tahu ya, kuat di software method and teknologi ya. Nah, ini cukup dominan baik secara teori maupun praktek. Kemudian ada juga di domain aplikasi teknologis dan sistem infrastruktur. Jadi bagaimana kita bisa membedakan karakteristik atau domain yang dipelajari di masing-masing prodi yang ada di bawah naungan rumpun ilmu komputer berdasarkan computing curricula. Ini dia fokus domain area yang dipelajari di masing-masing prodi. Tidak hanya itu, kita bisa mengenal lebih jauh dengan mempelajari atau mengenali kurikulum yang ada di rumpun ilmu komputer khususnya di sistem informasi. Bagaimana kurikulum atau prodi jurusan sistem informasi? Ini ada 3 komponen yang menyusun kurikulum prodi jurusan sistem informasi, yakni mulai dari Computing Curricula 2005, kemudian ada Association of Computing Machinery atau ACMAS 2010,
kemudian ada standar baku kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Saat ini sudah berkembang CC 2010, 2020, ACM 2020, dan KKNI 2020. Oke, kita kenali lebih lanjut apa sih computing curricula. Jadi computing curricula 2005 atau CC 2005 adalah sebuah dokumen resmi hasil kerjasama sekaligus rekomendasi bersama 3 asosiasi ya. Nah, ini yang menjadi rujukan dalam penyusunan suatu kurikulum atau domain area yang dipelajari oleh mahasiswa sistem informasi. Kemudian di mana di CC atau computing curriculum ini terbagi frameworknya ada 3 domain. Domain yang pertama ada 18 dasar ilmu ya, kemudian ada domain kedua 40 area pengetahuan, dan domain yang ketiga berisikan 9 area terkait ya. Nah, ini domain yang pertama ada 18 dasar ilmu bidang informatika dan komputer, mulai dari algoritma and complexity, arsitektur and organization, computational science, hingga social issue and professional practice. Di sini membantu kita memperjelas kira-kira mana sih fokus ilmunya yang dipelajari nantinya ya di masing-masing rumpun ilmu komputer. Kemudian, nah ini yang menarik, di domain kedua ada 40 area pengetahuan di bidang ilmu informatika dan komputer. Nah, di sini ada nilai min dan max, ini menunjukkan seberapa besar porsi domain tersebut ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui keunggulan prodi sistem informasi atau prodi lainnya, ini kita bisa mencari nilai min dan max yang cukup besar ya. Di sistem informasi ini kita kuat di area untuk human computer interaction ya dengan maksimal 5. Kemudian ada juga information management DB practice, kemudian ada legal professional ethics society, kemudian yang menarik di sini poin 55 baik min dan maxnya adalah information system development and analysis of business requirement ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih jauh apa sih knowledge area tadi ya. Yang jelas di sini kita akan mengetahui keunggulan masing-masing prodi dibandingkan prodi di rumpun ilmu yang sejenis. Tidak hanya itu, kita juga dilengkapi pengetahuan seputar domain ketiga terkait dengan 9 area aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Mulai dari area sistem development life cycle sampai dengan support and core knowledge. Jadi ini area-area yang dipelajari di masing-masing rumpun ilmu komputer. Nah, untuk lebih jauh lagi ini adalah keterampilan khusus prodi rumpun ilmu informatika dan komputer ya. Jadi kalau dari prodi sistem atau teknik komputer ini fokus utamanya lebih banyak di otomasi, sistem kontrol, komputer network security, embedded system, hingga computer science engineering ya. Begitupun dengan jurusan yang lain atau prodi yang lain. Di SI sendiri ini ada teori, metode, teknik domain, management and governance atau MAGO, dan informatic concept ya. Oke, lanjut ya ini terkait dengan ACM IS 2010. Jadi ACM ini juga salah satu guides untuk menyusun kurikulum teman-teman ya. Di sini menjadi 3 layer. Yang pertama layer foundation of information system. Jadi ini basic awal kira-kira nanti mata kuliah apa yang akan menjadi bekal dasar mahasiswa prodi informasi. Kemudian di layer yang kedua ini biasanya di perkuliahan pertengahan ya, mulai dari data information management, enterprise architecture, AS project management, IT infrastructure, system analysis and design. Dan yang terakhir adalah IS strategi management and acquisition. Ini dia gambaran dari Aptikom ya terkait perbedaan beberapa domain. Oke, kemudian capaian jenjang menurut Aptikom ya ini ada beberapa level. Untuk capaian jenjang S1 setara dengan KKNI level 6 ya. Artinya nanti ini menjadi panduan untuk apa saja sih capaian yang akan dituju terkait dengan perkuliahan di masing-masing rumpun ilmu ya maupun strata.
Oke, yang menarik di sini adalah body of knowledge ya. Ini yang membedakan antara satu prodi atau satu jurusan dengan jurusan yang lain ya. Kita ketahui di sistem formasi ada 10 knowledge area, mulai dari kecakapan hidup, matematika dan statistik, algoritma dan pemrograman, hingga sistem enterprise ya. Di mana dari body knowledge area ini akan diturunkan menjadi mata kuliah yang akan disusun dan diajarkan di semester 1 hingga semester 8. Kemudian teknologi informasi berikut domain areanya. Nah, di sini apa? Di sini kita bisa melihat bahwasannya domain area yang menjadi kekhasan di masing-masing prodi, khususnya di SI contohnya, yang tidak ada di prodi IT, yakni yang pertama pasti ya, domain sistem formasi. Kemudian yang kedua, tidak hanya itu, di sistem formasi juga diajarkan tentang bisnis and management, yang tidak diajarkan di prodi teknologi informasi. Kemudian ada juga pengolahan data dan informasi ya, ini yang kita juga harapannya cukup kuat di kompetensi ini. Begitupun dengan prodi atau rumpun ilmu komputer yang lain punya kekhasan di masing-masing body knowledge areanya dibandingkan prodi atau jurusan sejenis. Kemudian ini contoh dari rekayasa perangkat lunak, ini kita lihat banyak sekali ya terkait dengan perangkat lunak itu sendiri ya. Analisa dan pemodelan perangkat lunak, desain perangkat lunak, dan seterusnya. Jadi ini ranah topik dan keilmuan sistem formasi, topiknya ada apa saja dan keilmuannya ada apa saja. Nah, sehingga di sini juga ada body of knowledge nih teman-teman ya. Ini yang menjadi guidance apa saja sih nanti yang akan teman-teman ambil. Baik, demikian tadi pembahasan seputar materi atau pokok bahasan yang pertama. Ada 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan sejarah berdirinya jurusan atau prodi sistem informasi. Kemudian bagaimana kurikulum jurusan atau prodi sistem informasi dibuat ya. Dan ada mata kuliah apa saja yang nanti dipelajari di situ. Kemudian yang ketiga adalah kira-kira di perguruan tinggi nasional atau internasional mana saja yang ada jurusan atau prodi sistem informasi. Baik, untuk menambah pemahaman teman-teman, silakan dibuka smartphone atau handphonenya. Kita akan sedikit game interaktif ya, menggunakan Kahoot supaya mampu mengukur pemahaman teman-teman. Silakan dibuka Kahoot-nya ya. Oke, selamat buat teman-teman yang tadi sudah menjawab cukup baik dan mendapat poin maksimal di Kahoot-nya. Bagi yang belum, jangan berkecil hati. Untuk itu, kita coba saya bagi ya tugas untuk teman-teman di minggu selanjutnya. Silakan buat resume di blog atau web masing-masing terkait 3 hal ini ya, CC 2020, AJMS 2020, dan KKNI Aptikom 2015. Silakan dikerjakan dengan baik. Petunjuk detailnya sudah saya upload atau post di e-learning masing-masing. Silakan jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah saya paparkan tadi ataupun penugasan, bisa teman-teman tanyakan langsung di fitur Q&A yang ada di e-learning ataupun bisa posting di grup atau japri di saya ya. Baik itu untuk perkuliahan pada minggu kedua ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa supaya diberi kelancaran dan kebermanfaatan. Berdoa disilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.